Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah ibadah online, adik-adik wajib loh untuk mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik menggunakan marga adik-adik. Seperti di contoh Clara Atika Panjaitan. Lalu garis miring, adik-adik tulis sektor adik-adik masing-masing. Lalu dikasih garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik. Lalu diklik kirim, sudah deh terkirim dan bisa dilihat contoh teman-teman yang sudah mengirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan tema Hidup dalam Kasih Setia Tuhan. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya nih Bang? Sehat dong Kak. Di sini kakak dan abang akan memulai ibadah. Kakak di sini sebagai MC, nama kakak Renta Boru Tambun dan Bang Bagas Arwan. Dan juga pemusik kita hari ini adalah Amang Sitohang. Hai Amang. Oh iya Bang, kayaknya anak sekolah minggunya kurang bersemangat ya Bang? Begitu Kak. Ya kan? Jadi kita mulai yel-yelnya aja ya. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, kasih Yesus ada di sini. Yes, bisa? Bisa dong Kak. Anak sekolah minggu, kasih Yesus ada di sini. Yes. Nah, kita mulai ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik sekolah minggu seperti yang dibilang Tuhan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Nah, kita nyanyikan lagu bersama-sama setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Karenta, Iya bang, kita kan dikasihi Tuhan. betul banget Kita bang. ini juga miliknya Tuhan. Betul. Ayo kita nyanyi, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi dan penuh semangat. Sungguh indahnya walau sejenak besertaku Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Adik-adik sekolah minggu, tita Allah pada minggu ini adalah tita ke-6 dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Abang, kita sudah lahir baru, kita sudah menang, kita sudah mengalahkan iblis. Benar Nah, sekarang kita angkat satu lagu pujian dalam nama Yesus. Musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi dengan penuh semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa yang memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memasuki doa pengakuan iman, kita menyanyikan lagu Ku Menang.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Abang, Bang Rian Purba. Abang akan membacakan warta sekolah minggu kita hari ini. Warta pertama, nama minggu kita hari ini adalah Quasimodo-Geneti. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Warta sekolah minggu yang kedua adalah hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Adik-adik sebelum pembacaan firman nanti tolong disiapkan ya Alkitabnya supaya nanti dapat mengikuti pembacaan firman dan cerita lebih mudah. Warta sekolah minggu yang ketiga, adik-adik yang sudah menghias telur boleh datang hari ini ke gedung sekolah minggu. Nanti akan bertemu dengan abang dan kakak GSM untuk mengambil hadiahnya ya adik-adik. Ingat, ditunggu hari ini. Warta sekolah minggu yang keempat, adik-adik untuk firman minggu depan adalah dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Adik-adik boleh mempersiapkan tuh, boleh dibaca dulu ayatnya supaya tinggal dengar cerita deh minggu depan. Oke adik-adik? Nah, warta sekolah minggu yang kelima adalah abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai 11 April 2021. Musik! Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik sekolah minggu, untuk merespon khotbah kita hari ini, kita menyanyikan lagu Inilah Rinduku. Kepadamu
Ya, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Karena di pagi ini kami masih boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Nah, kami selalu menghimbau kepada orang tua kami supaya menolong adik-adik sekolah minggu apabila adik-adik sekolah minggu belum bisa membuka Alkitabnya sendiri. Nah, sudah selesai, sudah dibuka adik-adik? Apabila sudah dibuka, mari kita membacanya. Inang akan terlebih dahulu membacanya, dan kita adik sekolah minggu boleh mengikutinya. Ya, apabila sudah dibuka Alkitabnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, coba dulu dilihat gambar ini. Yang pasti percaya bisa melihat gambar ini ya. Ini adalah gambar murid Tuhan Yesus. Berapa jumlahnya? Ada jumlahnya 12. Ya, murid Tuhan Yesus ada 12. Adik sekolah minggu masih ingat siapa aja sih yang 12 itu? Murid-murid Tuhan Yesus ini? Ya, ada Simon Petrus, Andreas, saudara Simon ya, Yakobus dan Yohanes, Filipus, baru Bartolomeus, ada Matius, ada Thomas, ada Yakobus anak Alpeus, Simon yang disebut orang Zelot, Judas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Ada 12 ini. Tetapi murid-murid yang 12 ini berkurang satu. Namanya siapa adik-adik? Yakni Yudas Iskariot. Ya, dalam ibadah Jumat Agung di peristiwa penyalipan, yang menjual Yesus pada saat itu adalah Yudas Iskariot, dan dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus. Nah, berarti tinggal 11 adik-adik. Nah, waktu penampakan itu, di penampakan Tuhan Yesus yang pertama sekali, yang hadir pada saat itu hanya 10. Adik-adik tahu siapa di antara murid
Tuhan Yesus yang tidak ada? Ya, yang bernama Thomas, ya. Thomas tidak ada. Ya, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan itulah yang kita dengar dalam firman Tuhan pada hari ini, yang menceritakan bahwa para murid-murid Yesus ya sedang bercerita tentang perjumpaan mereka dengan Yesus yang telah bangkit. Ya, tentang perjumpaan mereka dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Itu dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah Thomas mendengar cerita dari teman-temannya atau daripada murid yang lain, ia merasa tidak percaya. Ya, dia merasa tidak percaya. Ya. Karena pada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dia tidak ada di antara mereka itu. Ya. Di saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Thomas tidak ada. Makanya dia tidak percaya. Makanya Thomas berkata, "Aku tidak percaya." Itu perkataan Thomas, ya. Aku tidak percaya. Maka dia mengatakan di ayat seterusnya dikatakan Thomas berkata kepada mereka sebelum, coba dulu di ayat 25 ya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Itu perkataan Thomas. Jadi dia mengatakan ya, coba Inang ulangi lagi sekali lagi, dia mengatakan sebelum aku melihat, ya. Jadi dia mengatakan sebelum aku melihat. Ya. Sebelum aku melihat bekas paku, ya, paku dekat tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ya ke dalam bekas paku itu, ke dalam mencucukkan jari tanganku juga ke dalam lambungnya, dia mengatakan, adik-adik sekali-kali aku tidak percaya. Itu Thomas. Nah, lalu di ayat selanjutnya, di ayat 25 ya, di ayat 26 dikatakan, tadi ayat 25 ya, ada pernyataan Thomas ya, sebelum aku. Lalu di ayat 25 mengatakan, lalu 8 hari kemudian ya para murid itu kembali berkumpul, adik-adik. Setelah 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi dalam rumah itu. Nah, hari ini mereka, Thomas sudah ada di antara mereka. Ya. Lalu Yesus datang. Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa kata Yesus kepada mereka? Yesus mengatakan, damai sejahtera. Ya. Yesus mengatakan damai sejahtera. Itu dia. Jadi tadi Thomas tidak ada, tapi selanjutnya mereka berkumpul lagi, Thomas sudah ada. Ya. Lalu Yesus menjumpai mereka, Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu sekalian. Nah, Yesus berkata kepada Thomas, ya. Nah, sekarang kan Thomas sudah ada. Ya. Tadi kan tidak ada. Lalu Thomas, coba lihat gambarnya. Lalu Yesus berkata kepada Thomas seperti ini, taruhlah jarimu ke sini. Nah, itu dia. Lihatlah, nih, lihatlah tanganku, itu dia, lihatlah tanganku dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku. Ini. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, penekanannya, melainkan percayalah. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, ulangi sekali lagi ya. Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, adik sekolah minggu, bagaimana respon daripada Thomas? Maka saat Thomas mendengarkan perkataan itu, dia menjadi percaya dan berkata
di ayat 28 dikatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu dia ya. Dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, itu dia. Lalu apa jawaban Yesus lagi? Adik di sekolah minggu coba ini, ayat 29. Kita perhatikan ya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah. Mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu ayat 29 ya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, pertanyaan Inang, apakah adik-adik sekolah minggu percaya Yesus bangkit? Ya, percaya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Walaupun tidak melihat secara fisik, lalu dikatakan jadilah orang yang berbahagia. Jadi walaupun kita tidak melihat secara fisik, namun kita percaya, lalu dikatakan jadilah yang berbahagia. Nah, kita dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Di sekolah minggu kita dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita, tidak hanya melihat secara fisik, tapi kita dapat melihat secara rohani. Ya, kita melihat secara rohani. Contohnya salah satunya satu. Ya. Kita dapat melihat ya, kita dapat melihat kasih sayang Tuhan Yesus dengan melihat orang tua kita yang selalu sayang kepada kita. Ya. Karena orang tua kita adalah orang yang dipakai Tuhan untuk merawat kita. Jadi kita dapat melihat Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Yang pertama, kita dapat melihat kasih sayang Tuhan Yesus dengan melihat orang tua kita yang sayang kepada kita. Ya, karena orang tua kita adalah orang yang dipakai Tuhan untuk merawat kita. Jadi, Inang percaya orang tua kita semua orang tua yang sayang kepada kita semua. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga dapat melihat Tuhan Yesus yang selalu menemani kita melalui teman-teman kita. Ya, melalui teman-teman kita, ya, di lingkungan kita, di rumah, yang selalu menemani kita dengan baik, mereka dengan baik kepada kita, sebab teman-teman kita itu juga adalah pemberian Tuhan. Jadi teman-teman di sekelilingmu, ya, di teman sekelilingmu, itu dia. Lalu kita lihat lagi yang ketiga, bahwa Tuhan itu selalu ada pada waktu sakit. Adik-adik, siapa di sini pernah sakit? Ya, gimana rasanya sakit? Paling gak enak ya. Nah, pada waktu sakit kita dapat melihat Tuhan Yesus, dia merawat kita melalui siapa? Melalui para dokter, ya, merawat kita, sebab dokter diberikan Tuhan kepada kita untuk merawat kita di saat kita sakit. Dokter-dokter yang baik, suster dan perawat, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang karena kamu adalah orang yang sudah percaya, katakan, maka kamu juga harus memberi contoh yang baik kepada teman-temanmu. Yakni dengan cara apa? Rajin belajar, hormat kepada orang tua, atau mau kita menolong orang lain dan melakukan yang baik. Ya, mau menolong orang lain supaya orang lain juga melihat dan mengerti, oh ternyata beginilah rupanya anak-anak, ya, anak-anak Tuhan Yesus, ya, yakni anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang rajin belajar, yang mau menolong, yang mau menghormati orang tua, yang mau beribadah. Itu dia. Nah, percayalah bahwa Yesus telah bangkit dan dia selalu menyertai kita. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat secara fisik, tetapi dia percaya. Nah, di sekolah minggu kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati
maka kita berbahagia dan percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya, kita dapat melihat bagaimana kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita. Tadi Inang sudah katakan melalui kasih sayang orang tua kita kepada kita, melalui teman-teman kita yang ada di lingkungan kita, dan juga dikala kita sakit, Tuhan juga menjaga dan memberikan kita kesehatan dan juga memberikan juga teman-teman yang selalu mau berdoa. Nah, kita sebagai anak-anak yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, maka kita juga untuk selalu mau mengasihi sesama kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, berkatilah firman-Mu. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu bernyanyi. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan nyanyian persembahan kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu semua. Kami dari guru sekolah minggu tetap menghimbau supaya tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat selalu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Semoga adik-adik selalu sehat dan tetap bersukacita. Hari ini kita akan melakukan prakarya di tanggal 11 April ini. Tetapi prakaryanya tidak menempel atau tidak membuat sesuatu, melainkan kita akan menghafal ayat hafalan kita sesuai dengan khotbah yang tadi dibawakan oleh Inang Diakones kita, yang diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Nah adik-adik yuk kita coba bareng-bareng ya. Oke, yuk ikutin kakak. Tangannya seperti ini, V sama seperti ini. Yohanes 20 ayat 29. Oke, sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 29. Ikutin kakak lagi ya. Kata Yesus kepadanya. Oke, sekali lagi ya. Kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya. Bisa adik-adik sekali lagi ya, kita ulang ya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya. Oke adik-adik, jangan lupa ya dihafalkan. Dan jangan lupa dikirim ke nomor WA kakak karena dia di nomor 081 219 272 876. Batas terakhir dikumpulkan hari Kamis ya adik-adik ya, di tanggal 15 April 2021. Kakak tunggu, jangan lupa dikirim ya ke nomor WA kakak. Nah sampai saat ini itu aja prakarya kita adik-adik. Oke, jangan lupa dikerjakan. Selamat bertemu di prakarya kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.